Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengenai besarnya kekhawatiran, maka ada beberapa sebab. Kekhawatiran bahwa amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu ditolak oleh Allah. Kekhawatiran bahwa ibadah yang sudah diterima oleh Allah itu menjadi hilang, menjadi terhapus. Nah, besarnya kekhawatiran maka ada beberapa sebab. Pertama, yang kita sembah adalah Maharaja yang kemegahan dan keagungannya tidak ada habis-habisnya. Yang pertama itu, yang kita hadapi, yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha segala-galanya, maha mengetahui hati kita, maha mengetahui seluruh gerak-gerik kita, maha mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita. Itu satu yang menyebabkan kita khawatir amal ibadah kita ini ditolak oleh Allah. Allah telah memberikan nikmat kepada engkau yang tidak terhitung banyaknya. Berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita kada bisa menghitung dan kada bisa menilai serta kada ada harganya. Sedangkan engkau mempunyai badan dengan cacat-cacat yang samar. Kita waktu beribadah banyak kekurangan-kekurangan, banyak celah-celah yang kita kadang menyadari, baik dari zahir kita apalagi dari batin kita. Lagi pula banyak sekali terkena noda, dan tidak sedikit perkara yang dikhawatirkan kalau engkau terpelisit ke dalamnya. Ibadah yang sudah kita bangun, ibadah yang sudah kita bina, bisa-bisa terpelisit kita, sehingga ibadah itu menjadi rubuh, ibadah itu menjadi hancur. Di samping keinginan nafsu untuk cepat-cepat menuju keterpelisitan itu, maka di dalam tubuh kita ini ada nafsu, yang mana nafsu kita itu selalu mengarahkan kita agar kita ini terpelisit, agar kita ini terjatuh, agar ibadah kita itu menjadi hancur. Engkau perlu mengeluarkan, memproduksi amal yang bening. Engkau perlu menerbitkan, menimbulkan amal yang bening. Lagi pula selamat dari badan yang celak.
serta nafsu yang senantiasa cenderung kepada kejelikan dan selalu mengajak berbuat buruk. Kita ini dituntut untuk beribadah dengan ibadah yang murni, khalisan lillah. Kita dituntut beribadah dengan ibadah yang murni, yang bening. Sedangkan tubuh kita ini banyak cacatnya. Nafsu kita mengajak kepada yang jahat. Melalui cara yang patut bagi Tuhan sekalian alam dan dapat mengambil tempat pada keridhaannya serta diterima olehnya. Itu yang kita khawatirkan ini. Kita dituntut mengeluarkan, menerbitkan ibadah yang murni, sedangkan tubuh kita ini banyak celaknya, sedangkan nafsu kita mengajak selalu kepada kejahatan. Kalau tidak begitu, artinya kalau ibadah kita itu tidak murni karena Allah, ibadah kita itu ada bercampur dengan yang lain daripada Allah, maka engkau bakal kehilangan keuntungan yang besar, yang nafsu siapapun tidak akan tega kehilangan keuntungan itu. Sembahyang 2 rakaat dihargai oleh Allah dengan dunia dan isinya, bahkan lebih baik. Itu kalau ibadah yang kita terbitkan, ibadah yang kita keluarkan itu ibadahnya murni. Kalau ibadah kita ini bercampur, ibadah kita ini sudah kada murni lagi, kita kehilangan keuntungan itu. Janji-janji yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan ibadah, seperti janji diampuni dosa, janji diberi pahala, janji diberikan gedung di surga, janji diberi bidadari-bidadari, itu orang-orang yang dapat melakukan ibadah dengan ibadah yang murni. Bahkan kadang-kadang engkau menerima cobaan, bencana lantaran amal yang demikian itu. Bencana yang engkau tidak kuat menahankannya. Karena ibadah kita ini kada murni, ibadah kita ini kada bening, kadang-kadang kita kehilangan bagian, bahkan dapat musibah, dapat bencana karenanya. Demi Allah, hal ini merupakan perkara besar yang penting sekali. Nah, jadi itulah salah satu kekhawatiran pada diri kita tentang ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu kemegahan dan keagungan Sang Maharaja ditemukan pada keadaan para malaikatul muqarrabin al-abrar yang baik dan dekat dengan Allah. Kita hendak tahu bagaimana agungnya Allah, megahnya Allah. Kita lihat bagaimana ibadahnya para malaikat muqarrabin yang menghadap, melayani, berkhidmat kepada Allah siang dan malam. Sampai-sampai sebagian dari mereka ada yang terus-menerus berdiri sejak diciptakan Allah. Ada malaikat yang tugasnya hanya berdiri menghadap Allah sejak diciptakan malaikat itu. Ada malaikat yang rukuk selamanya. Ada yang sujud selamanya. Ada yang membaca tasbih dan tahlil selamanya.
Yang berdiri belum sempurna berdirinya, yang rukuk belum sempurna rukuknya, yang sujud belum sempurna sujudnya, yang membaca tasbih belum lagi menyempurnakan tasbihnya, dan yang membaca tahlil belum menyempurnakan tahlilnya. Sudah tersusul tiupan Israfil yang membuat mereka semua mati. Jadi ada malaikat yang belum lagi sempurna berdiri, datang tiupan Israfil, mati. Ada lagi malaikat yang belum sempurna membaca tasbihnya, tahlilnya, datang tiupan Israfil, mati. Kemudian sesudah selesai pelayanan khidmat yang agung ini, semua berseru, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Artinya maha suci engkau, kami tidak bisa menyembah kepada engkau dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Malaikat yang ibadahnya sangat tulus, malaikat yang ibadahnya sangat khusyuk, malaikat yang ibadahnya kadang mengenal bosan dan letih, mereka berseru, wahai Tuhan, kami tidak bisa beribadah kepada engkau sebenar-benar ibadah. Padahal ibadah mereka itu sudah sangat murni, ibadah mereka sudah sangat agung, tetapi mereka tetap mengaku bahwa mereka belum beribadah kepada Allah sebenar-benar ibadah. Kalau dibandingkan ibadah kita dengan ibadah malaikat, maka ibadah kita kada ada artinya. Ibadah kita kadang-kadang ada mengandung bosan, ibadah kita kadang-kadang mengandung letih, susah, ibadah kita kadang-kadang mengandung ria, ibadah kita mengandung ujub. Maka sangatlah pantas bahwa kita mengaku lebih dari pengakuan malaikat ini. Malaikat yang sedemikian hebat, mereka mengaku belum bisa beribadah kepada Allah sebenar-benar ibadah, apalagi manusia-manusia seperti kita ini. Nah, dengan demikian artinya bahwa kita tidak bisa membanggakan amal kita. Kita tidak bisa mengandalkan amal kita, karena amal kita ini sangat jauh daripada keagungan dan kemegahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita berkata, baik di dalam hati atau lisan, rancaknya sudah aku berdoa, belum juga dikabulkan Tuhan lagi. Doa kita tuh nang kayak apa yang kita persembahkan kepada Allah? Bujur garang doa kita itu, murni kada doa kita itu, sesuai kada doa kita itu dengan Tuhan yang Maha Agung. Jadi ucapan kita beribu kali sudah berdoa belum kabul juga lagi, itu ucapan yang salah, anggapan. Itu berarti ada perasaan mengandalkan amal. Padahal amal kita ini sebenarnya jauh untuk bisa diandalkan. Amal kita ini sangat jauh untuk bisa kita pegang, untuk kita banggakan. Karena amal kita pasti ada celahnya, ada cacatnya, ada kurangnya. Dan ini pemimpin para utusan, sebaik-baik orang alim, makhluk paling mulia dan paling utama, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucap, la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Artinya, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau
menyanjung kepada zatmu. Pujian-pujian yang kita sampaikan kepada Allah itu sebenarnya sangat jauh daripada cukup. Dengan bagaimanapun ibarat kata-katanya, dengan bagaimanapun kita menyanjungnya, maka sanjungan pujian yang kita tujukan kepada Allah itu masih jauh kurang daripada yang mestinya hak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji, paling-paling kita memuji Allah itu sampai ke ungkapan maha. Allah itu maha mengetahui. Artinya kan maha itu lebih daripada sekedar mengetahui, maha. Padahal andai kata kita mengucap 1000 kali maha mengetahui, itu pun belum cukup untuk memuji bagaimana hebatnya, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita mengucap Allah itu maha berkuasa, kita merasa kita sudah memuji Allah karena dengan ungkapan kata-kata maha. Padahal 1000 kali maha berkuasa kita ungkapkan itu belum cukup untuk menandingi bagaimana berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sampai Nabi kita mengucapkan, ujar Nabi, aku tidak mampu ya Allah memuji engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Beliau mengucap pula, ana la aqdiru an uthni alaika sana'an anta lahu ahlun fadlan an a'budaka kama anta lahu ahlun. Artinya aku tidak sanggup, ujar Nabi kita, menghaturkan pujian kepadamu yang menjadi hakmu, apalagi hendak beribadah kepadamu menurut hakmu. Kalau kita ini menghadap Allah, kita pakai pakaian yang paling baik yang kita miliki, kita berdandan dengan serapi mungkin menghadap Allah. Dalam ibadat kita menyanjung Allah dengan sanjungan yang macam-macam sanjungan. Nah, semuaan itu belum cukup lagi nilainya, belum cukup kadarnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita menghadap orang besar, misalnya menghadap raja dunia, menghadap orang-orang besar dunia, kalau kita pakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, samuan segala yang baik, itu sudah istimewa. Sudah istimewa. Kalau kita menghadap bupati umpamanya, kita pakai sepatu, pakai jas, pakai baju yang begusuk, pakai ini rapi, itu sudah cukup bagi bupati. Tapi sehebat apapun pakaian yang kita pakai untuk menghadap Allah, itu belum layak sebenarnya untuk menghadapi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sembahyang baju kaos umpamanya, terlalu beneran itu. Tapi buruk sembahyang. Nukar tapi sembahyang nang 100.000 kada wani, nukar selawar 2 juta wani. Ada kalau tuh nukar pakaian nang menghadap Allah nih, kada wani nang 1 juta nukar. Nang baju ka orang aruh wani jadi 3 juta nukar baju. Ini pelicihan kepada Allah. Padahal andai kata kita memakai baju yang semahal-mahalnya menghadap Allah itu masih kurang dengan keagungan Allah. Apalagi barang-barang nang hina, barang-barang murahan kita pakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yadkhulul jannata bi'amalihi. Artinya tidak ada seorang pun masuk surga lantaran amalnya. Lantaran amalnya. Kalau kau masuk surga,
Kenapa? Karena kau masuk surga dengan amal. Amal kita ini amal nang kada murni. Amal kita ini amal nang banyak cacatnya. Amal kita ini amal nang banyak rusaknya. Nah, andai kata amal kita itu dinilai oleh manusia, sembahyang kita 2 rakaat atau 4 rakaat, manusia nang menghargai paling 50.000 diberinya. Namun berharga 50.000. Sembahyang yang dikatakan oleh Rasulullah, sembahyang ini 2 rakaat, itu akan dibayar Allah dengan ganjaran dunia dan isinya. Kita sembahyang 2 rakaat karena diupah manusia, sembahyang hadiah aja. Sembahyang hadiah 2 rakaat aja. Allah sembahyang hadiah arwah abah 20 orangnya, arwah abah, arwah mama dan sanak macam-macam. Berapa duitnya? 20.000 isinya. Manusia menghargai amal kita sangat murah. Allah menghargai 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau kita beramal karena manusia, kita adalah orang yang sangat bodoh, orang yang sangat tidak berakal. Berapa manusia yang beri harga amal kita? Nah, ganjaran yang besar diberikan Allah tadi kepada kita, itu pun kada cukup untuk kita masuk surga. Kalau kita sembahyang ini diberi Tuhan ganjaran ini, kalau kita puasa ini ganjaran ini, dikumpulkan semuaan itu nah. Kada kawa untuk membayari surga itu kada cukup. Jadi kada kawa kita masuk surga itu dengan amal kita. Dengan amal kada kawa. Tidak ada seseorang pun masuk surga lantaran amalnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah paduka juga begitu ya Rasulullah? Pian pang ya Rasulullah kayak itu jualah. Ada kau masuk surga dengan amal? Rasulullah menjawab, wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Aku pun tidak dapat masuk surga sebab amalku, melainkan aku dilingkupi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Lalu amal kita ini apa gunanya? Kita bakal masuk surga kada lawan amal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kita ini selamat dari titian siratal mustaqim itu dengan kemaafan Allah. Dengan kemaafan Allah. Dengan kemaafan Allah kita bisa menyeberang ke halaman surga. Amal kita kada kau menyelamatkan. Ujar Ibnu Mas'ud. Kita masuk surga pulang rahmat Allah. Memberhitung amal kada kau bayar surga itu. Karena rahmat Allah itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Nah, amal kita ini bang sagan apa? Amal kita ini hanya berfungsi untuk jatah-jatah surga. Nah, amalnya banyak dapat surga nang ini, nang amalnya nang sedikit dapat surga ini, nang amalnya kayak ini dapat surga kayak ini. Nah, makin banyak amal, makin banyak diberi fasilitas di dalam surga. Jadi amal ibadah kita ini hanya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas surga. Kalau modal masuk ke surga itu kada bisa dengan amal. Rasulullah pun demikian kata beliau. Nah, jadi artinya bahwa kita beramal kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita ikhlaskan, kita murnikan ibadah tadi hanya untuk Allah. Yang kedua, kita jangan menganggap agung ibadah itu. Nah, jangan menganggap ibadah itu bisa kita andalkan. Jangan kita mengakui ibadah-ibadah kita itu luar biasa, jangan.
Karena ibadah kita itu kada ada apa-apanya kalau dibanding dengan ibadah para malaikat itu. Adapun nikmat dan anugerah Allah itu sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Artinya, dan jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kada kau menghitung kita, banyaknya kada kawa dihitung, harganya, larangnya itu kada kawa dihitung. Dan setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu kada gratis. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita kada gratis. Artinya kita ditakuni, kena dituntut oleh Allah tentang penggunaan nikmat-nikmat itu. Juga seperti apa yang diriwayatkan bahwa kelak pada hari kiamah manusia akan digiring menurut 3 buku catatan. Buku catatan amal baik, buku catatan amal jelek, dan buku catatan nikmat. Ini amal baik kita 1 buku, amal jahat kita 1 buku, nikmat yang kita terima 1 buku. Kemudian amal-amal baik dibandingkan dengan amal-amal jelek. Timbang amal baik, amal jelek, mana banyaknya, mana menangnya. Setiap ada kebaikan didatangkan, pasti didatangkan pula nikmat. Sehingga nikmat-nikmat itu menutupi kebaikan-kebaikan. Sedangkan perbuatan jelek dan dosa tetap. Nah, maka terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal kebaikan, periksa catatan amal. Aku bersedekah hari anu 10 juta. Didatangkan nikmat Tuhan. Nang 10 juta itu ya Tuhan yang memberikan itu di mana datangnya? Kan aku juga nang memberi. Jadi hilang. Nang perasaan kita rasa bersedekah tuh itu ditantang oleh Tuhan. Ikam bisa 10 juta di mana mencari? Kalau ikam mencari mun kada ku sediakan duitnya ya Tuhan. Kalau ikam mencari mun ikam kada ku ulahkan mata, kada ku ulahkan tangan, kada ku ulahkan batis, dapatlah 10 juta duitnya. Nah, kada dapat 10 juta mungkin kita kada bermata, kada berbatis, kada bertangan. Nah, setiap kali kebaikan yang kita kerjakan didatangkan nikmat Allah. Sembahyang tengah malam datang lagi nikmat. Ingkam kawa sembahyang itu siapa yang memberi kekuatan? Nikmat dari Allah. Ingkam kawa lapang sembahyang malam itu nikmat dari Allah. Setiap kali kebaikan yang kita lakukan didatangkan nikmat, sehingga kebaikan kita menjadi tertutupi, amal ibadah kita menjadi tertutupi dengan nikmat-nikmat Allah. Sedangkan dosa tetap seperti adanya. Makanya tadi orang kada akan bisa masuk surga dengan amalnya kalau kada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun dihitung pasti kalah manusia itu. Mengenai cacat dan penyakit nafsu, maka sudah kuterangkan dalam bab nafsu, ujar Imam Ghazali. Perkara yang dikhawatirkan ialah seseorang telah berpayah-payah melakukan ibadah,
dan mengalami kesulitan selama 70 tahun sambil melupakan cacat-cacat dan penyakitnya. Kita merasa beribadah sudah 10 tahun, kita merasa sudah berzikir mengamalkannya sudah 5 tahun, kita merasa sudah menuntut ilmu 10 tahun, kita merasa aktif menyumbang ini bantu ini sudah 10 tahun. Tapi kita melupakan aib dan cacatnya itu. Adalah kita merenungkan bahwa sembahyang kurang sudah 10 tahun ini baik ada sembahyangnya. Timbul nang keluar di ungkapan kita, aku sembahyang sudah 10 tahun mengamalkan. Aku bersedekah sudah 10 tahun membiasakan. Nang kita pandang itunya, kita kadang memandang baik kada ibadah nang 10 tahun itu. Nah. Bening kada, murni kada. Namun kadang-kadang tidak ada satupun ibadahnya yang diterima. Padahal yang diagungkan 10 tahun ini sebuting-buting ada diterima Allah padahal. Bahkan ibadahnya yang dikerjakan bertahun-tahun itu rusak seluruhnya hanya dalam waktu sekejap. Ini sudah haji beberapa kali, umrah beberapa kali, bersedekah berapa miliar segala macam. Banyak sudah amalnya dan tersimpan di perbendaharaan Allah. Tapi karena orang ini ada berbuat sesuatu dengan perbuatan itu, akhirnya seluruh ibadah yang tersimpan itu menjadi rusak, menjadi hancur. Dan ada tuh perusak-perusak ibadah. Mungkinnya ada berkata-kata yang dengan kata-kata itu dia menjadi murtad di sisi Allah. Mungkin dia ada berbuat sesuatu yang dengan perbuatan itu dia menjadi murtad di sisi Allah. Bila sudah orang itu murtad, berapapun banyaknya amal kebaikan yang tersimpan menjadi hancur, menjadi kada berguna lagi. Padahal hanya dalam waktu sekejap. Lebih mengkhawatirkan lagi jika Allah memandang hamba yang sedang berbuat riya dengan ibadah dan taatnya zahirnya untuk Allah tetapi batinnya ditujukan untuk makhluk, sehingga akhirnya Allah mengusirnya dan ia tidak dapat menghadap kembali ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan, engkau sembahyang itu pada hari anu tu kada bujur di hati engkau tu ada kepada makhluk tujuannya. Engkau bersedekah sekian tu kada bujur, itu ada karena makhluk sebagai bukan karena aku. Akhirnya diusir oleh Allah dan kada bisa lagi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Aku pernah mendengar sebagian ulama, ujar Imam Ghazali, menceritakan tentang Al-Hasanul Basri rahimahullah, bahwa beliau pernah dilihat dalam mimpi sesudah wafat. Beliau ditanya mengenai keadaan diri beliau. Beliau menjawab, aku dihadapkan kepada Allah dan ditanya, hai Hasan, apakah engkau ingat pada hari engkau salat di masjid, tiba-tiba para muslimin pada memandangmu, lalu engkau menambah baik salatmu. Seandainya di permulaan salatmu tidak engkau niatkan demi untukku semata, niscaya hari ini aku usir, ujar Tuhan, dari hadapanku dan aku putuskan hubunganmu denganku sama sekali. Nah, jadi penting juga dalam niat itu dibuat lillahi ta'ala itu. Walaupun itu hukumnya sunat, membuat lillahi ta'ala itu. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat itu lillahi ta'ala. Karena ini bisa membaguskan, ada hal-hal yang merusak di pertengahan sembahyang. Ujar Tuhan tadi kan, seandainya di permulaan salatmu tidak engkau niatkan demi untukku semata, niscaya hari ini aku usir dari hadapanku dan aku putuskan hubunganmu denganku sama sekali. Kadang-kadang kita kadang menyadari kita sembahyang, begitu orang banyak memandang kepada kita bagusi sembahyang kita kadang menyadari. Jadi itu mudah-mudahan bisa dibantu dengan niat di awal nang lillahi ta'ala itu. Seperti apa yang
ceritakan Imam Hasan Basri ini. Nah, ingat situ karena masalah ibadah itu secara umum sangat rumit dan sulit. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma halalna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.